Termasuk dalam masalah ini teman-teman sekalian, tidak mencampuri urusan orang lain. Islam mengajarkan kita kaidah sederhana. Belajar, amalkan. Kalau ada seseorang berbuat salah depan matamu, luruskan. Kalau tidak lihat, jangan dikorek-korek. Nggak usah cari tahu tentang kesalahan orang. Pernah saya kasih contoh. Tidak ada dalam Islam kita disuruh keluar dari masjid habis sholat, pegang tangan orang. Kamu udah sholat belum? Tidak ada urusan sama kita. Kalau kita lagi jalan dengan dia, azan, dia nggak sholat, wajar, satu kendaraan. Atau kita lagi masuk masjid, ada orang nongkrong depan masjid. Kita masuk, kita keluar, orangnya masih sama duduknya. Masih sama dengan teman ngobrolnya. Kelihatan orang yang tidak sholat. Nah di situ wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita sengaja teman-teman memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh sama sekali. Secara individu pun tidak boleh. Suami istri nggak boleh. Ada urusannya sama sekali. Kelihatan depan mata urus, enggak. Kita bertugas sampai ajal datang. Kita mudahkan kehidupan teman-teman, jangan diperumit. Ada orang semuanya mau dicampurin, semuanya mau diurus. Tidak ada teman kantornya kecuali semua masalahnya sudah ditahu sama dia. Si fulan, oh masalah rumah tangganya, dia bisa buat buku tentang itu. Si fulan begini, si fulan begini, dirinci sama dia. Semua ditahu, untuk apa? Mau buka aib orang? Kira-kira untuk apa kita taruh di file kita itu? Di file pikiran kita, untuk apa? Setiap saat bisa dikeluarkan ke orang lain dan hanya jadi gibah kan, jadi dosa. Kalau nggak benar jadi fitnah kan, lalu untuk apa? Nggak perlu teman-teman sekalian. Orang mukmin subhanallah seperti Nabi SAW ucapkan, hampir setiap hari, setiap beliau habis sholat duha, mandi, pakai baju bersih, keluar bersama dengan para sahabat. Tapi begitu mau keluar ke pasar kah, jenguk orang sakit kah, bertemu dengan sahabat-sahabat, apalah ya Nabi SAW cari aktivitas. Begitu terbuka pintu, beliau bilang sama para sahabatnya, ucapan pertama, jangan ada yang menyampaikan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Ada orang begitu lihat muka kita, gosip apa yang mau disampaikan? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Kamu udah sholat belum? Kamu sendiri sudah sedekah belum? Sudah ibadah belum? Pusing dengan keadaan orang lain. Tidak perlu teman-teman sekalian. Dan ada orang subhanallah saking melampaui batas, sampai orang yang tidak dikenal pun diajak berantem. Diajak berantem, diajak berkenal, tidak kenal, nggak apa. Ada saja. Dan orang yang terbiasa mencampuri urusan orang lain seperti ini teman-teman sekalian, sementara dia tidak ada tanggung jawabnya. Maka nanti bisa saja, apa saja teman-teman sekalian, apa saja. Mungkin pintu lagi terbuka, ada angin yang tutup, curiga dengan dirinya sendiri. Mungkin ada apa saja, semua dengan kecurigaan. Ada orang mendekat, mungkin orang itu cuma sekedar mau tunjukkan kalau sendalnya dia terbalik atau ada kotoran di celananya, ini orang mau minta bantuan apa lagi nih. Langsung sangka buruk dengan orang, karena begitu kecurigaan semuanya. Nggak ada lagi orang yang bisa salaman dengan dia, nggak ada lagi orang yang sudah jadi susah, eksklusif sendiri. Awalnya bermula dari permasalahan ini, suka memata-matai orang lain. Individu tidak boleh, apalagi kelompok lebih besar. Sampai kata Nabi SAW, siapapun yang mengintip rumah seseorang atau mengintip rahasianya atau mengintip rumah satu kaum, baik itu individu atau rame-rame, kemudian mereka mencabut matanya, mencungkil matanya, melemparnya dengan batu atau sengaja merusak mata orang yang sengaja mengintip, ya, maka tidak ada hukuman secara hukum syar'i ya kepada orang-orang ini yang telah menghukumnya, karena tidak boleh. Baik, apakah ini global, tidak ada pengerucutan? Ada tentunya. Kalau orang yang bertanggung jawab, boleh. Misal orang tua pada anak, sekarang saya sekolahin anak saya biayai SPP-nya, saya ingin anak ini sukses. Lalu kemudian pada saat dia pulang, saya tanya, bagaimana pelajarannya? Lalu kemudian dia jawab, misalnya pelajaran begini-begini. Saya pastikan ke sekolahnya, karena saya bertanggung jawab. Benar nggak anak ini? Saya telepon sekolahnya, betul nggak anak ini tadi hadir? Oh iya, dan seterusnya. Ini tidak masuk dalam larangan tadi, karena kita bertanggung jawab. Beda, kita diamanahkan di kantor untuk mengurus pegawai. Memang kita harus tahu, ini tepat waktu itu tidak datangnya, mengecek. Sehingga nanti orang yang lembur pun dapat ekstra gaji, orang yang tidak, maka dipotong gajinya misalnya. Tugas kita. Pemerintah mengutus mata-mata muslimin akan melawan pasukan non-muslim, kafir. Maka butuh mata-mata. Nabi SAW sering
ngirim mata-mata Nabi SAW untuk memantau pasukan musuh. Ini tidak masuk di dalamnya. Ini semua pengecualian. Yang kita bicara ini adalah secara umum. Ada orang begitu, selalu pusing dengan keadaan orang lain, tidak ada tanggung jawabnya dia sama sekali. Urus diri kita teman-teman sekalian. Di tubuh kita ini banyak sekali kotoran. Hah? Sedikit kita nggak urus, satu hari kita nggak mandi sudah gerahnya luar biasa. Matanya kotor, kupingnya kotor, mulutnya kotor, kotor semua hidungnya. 2 hari nggak mandi, seminggu tambah kacau semuanya. Gitu ya. Kita urus diri kita, urus yang terdekat dengan kita, istri, anak, yang tanggung jawab sih. Nabi SAW bahkan membagi, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Lalu Nabi rincikan, pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, dia akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri anaknya, lingkupnya lihat. Dan dia diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang budak bertanggung jawab terhadap harta majikannya, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Lingkupnya sudah ada. Tidak usah kita melebar kemana-mana nih, gitu kan? Maka jangan buat masalah teman-teman sekalian, karena ini bagian daripada dosa besar.